Bab 1977, Niat Membunuh yang Tersembunyi di Angin dan Salju. Dermawan, ini benar-benar kamu. Aku sudah lama mencarimu, itu benar-benar kamu. Pemuda berkemeja bunga itu memandang berkeliling ke kerumunan di bawah dan kemudian ke Wang Lin. Kamu ada di mana, saudaraku? Yang mana dermawanku? Wang Lin diam-diam menatap orang gila di hadapannya. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa orang gila itu tidak mengingatnya. Wang Lin menghela nafas saat dia turun dari langit dan mendarat di hadapan orang gila itu. Wang Lin berbisik, "Orang gila." Pemuda berkemeja bunga itu menatap Wang Lin dan meraung, "Orang gila. Kamulah orang gila itu. Anda berani mengutuk raja ini. Biar ku beritahu padamu, raja ini sangat kuat. Mungkinkah kamu adalah dermawanku?" Orang gila itu menggosok matanya dan mengelilingi Wang Lin beberapa kali. Pemuda berbaju hijau tidak lagi memeluk kakinya dan menunggu di samping. "Oke, anggap saja memang begitu. Sekarang aku menyapa dermawanku, aku bertanya padamu, siapa yang memukuli kakek bunga kecilku? Apakah itu dia?" Pemuda berkemeja bunga itu menunjuk ke arah guru kekaisaran yang mengerutkan kening. Suara sedikit marah kaisar langit datang dari kuil Dao Surgawi. "Dao Fei, jika kamu terus mengacau, aku akan mengurungmu lagi." Ini adalah upacara perebutan gelar dan Luo Gong ditantang tetapi gagal. Ini tidak ada hubungannya dengan guru kekaisaran. "Mundur." Pemuda berkemeja bunga itu terkejut sesaat. Dia bingung dan tidak dapat memahami situasinya. Dia berbalik dan meraih pemuda berjubah hijau di belakangnya. "Bantu aku mengatur segalanya sedikit, aku sedikit bingung, jika kakek bunga kecil tidak dipukuli oleh guru istana, lalu siapa yang melakukannya?" Dia menantang dermawan. "Agak membingungkan, cepat, bantu saya menganalisis situasinya." Pemuda hijau memiliki ekspresi pahit saat dia melihat ke arah Wang Lin dan kemudian ke pemuda berkemeja bunga sebelum dia berbicara. "Raja, ayo kita pergi." Aku ingat kita masih memiliki tungku pil yang sedang dimurnikan. Jika kita pulang terlambat, pilnya akan terbuang percuma. Ini adalah tungku pil yang akan Anda berikan pada Empyrean Exalt Haisi. "Pil, ya, saya masih memurnikan pil." Pemuda berkemeja bunga itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik untuk pergi. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk mengaum pada pemuda berbaju hijau. "Sesuatu yang salah. Kakek Little Flower dipukuli, saya masih ingat. Kamu, merah kecil, berhentilah berpura-pura mati dan cari tahu siapa yang memukuli kakek bunga kecil. Raja ini akan memberimu hadiah." Pemuda berkemeja bunga itu terus melambaikan kipasnya sambil meraung ke arah Suli Guo, yang berpura-pura mati. Suli Guo membuka matanya dan melompat ke udara. Dia mengungkapkan senyuman tersanjung dan dengan cepat berlari. Dia segera menatap lelaki tua dari keluarga Luo yang tersenyum pahit dan kemudian menatap Wang Lin. Namun, ketika tatapannya bertemu dengan tatapan Wang Lin, tubuh Suli Guo bergetar. Getaran ini datang dari lubuk jiwanya. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang. Rasanya seperti mimpi, seolah dia pernah bertemu Wang Lin sebelumnya. Orang ini sangat familiar. "Iblis!" Mas Suli Guo tanpa sadar bergumam seolah-olah ada ingatan yang akan bangkit. Namun, pada saat ini, pemuda berkemeja bunga itu meraih dan mengguncangnya. Guncangan ini membangunkan Suli Guo dari kebingungannya. Wajahnya pucat saat dia menunjuk ke arah Wang Lin dan dengan cepat mundur. Itu dia, Raja, dialah yang menyakiti kakek bunga kecil." "Bagus, jadi itu kamu." Pemuda berkemeja berbunga itu mengeluarkan suara gemuruh dan berhenti melambaikan kipasnya. Dia meraih leher Wang Lin dengan ekspresi kejam.
Aku akan mencekikmu sampai mati, mencekikmu sampai mati. Wang Lin memejamkan mata dan menyembunyikan kesedihan di dalamnya. Dia tahu bahwa orang gila itu tidak memiliki ingatan apapun tentang dunia gua. Dao Fei, pergi. Suara marah datang dari kuil Dao Surgawi dan Kaisar Langit keluar. Dia melambaikan tangannya dan pemuda berkemeja bunga yang mencekik Wang Lin terpesona seperti daun willow. Pemuda berjubah hijau dan Suli Guo segera pergi, mereka tidak berani tinggal. Kaisar Langit mengerutkan kening dan meraung, pengawal armor hitam, kirim dia keluar dari istana dan jangan izinkan dia masuk. Tunggu saja. Anda berani melukai kakek Little Flower. Raja ini akan mengingatnya. Suara dari pemuda berkemeja bunga itu perlahan menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya, orang gila itu telah pergi, hanya ada kilatan cahaya dari susunan transfer. Dao Fei sudah seperti ini sejak dia kembali. Terkadang ingatannya kabur dan terkadang jelas. Mungkin dia akan mengenali Anda ketika ingatannya jelas. Kaisar Langit menghela nafas. Pada saat ini, dia bukanlah seorang Grand Empyrean atau Kaisar Langit, melainkan seorang kakak laki-laki. Wang Lin diam-diam merenung. Dia datang ke kota leluhur untuk menemui orang gila itu. Meskipun orang gila itu kehilangan ingatannya, Wang Lin tidak menyesal. Dia sekarang ingin pergi. Tantangan ini tidak perlu dilanjutkan. Wang Lin, karena kamu bisa melewati istana ke-17 dari pengadilan Empyrean, aku memberimu gelar Empyrean Ascendan ke-49 dari klan Celestial. Karena kamu memiliki rambut putih dan juga telah mendapatkan sehelai rambut putih dari binatang singa surga, maka aku memberimu gelar Empyrean Ascendan berambut putih. Semua Ascendan Empyrean dari klan Celestial memiliki kesempatan untuk memasuki lokasi budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Di sana, Anda akan menerima kekayaan besar dan meletakkan dasar yang kokoh untuk menjadi seorang Grand Empyrean. Bahkan tingkat kultivasimu akan meningkat pesat di sana. Seseorang dengan garis keturunan kekaisaran hanya memiliki 3 kesempatan untuk memasuki tempat itu dalam hidupnya. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki garis keturunan kekaisaran, seseorang hanya akan mendapatkan kesempatan setelah mencapai tahap Ascendan Empyrean. Hal ini sangat jarang terjadi. Wang Lin, ada kesalahpahaman di antara kita, dan saya harap masalah ini dapat diselesaikan. Berkultivasi dengan baik di tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi sehingga Anda dapat berusaha untuk menjadi matahari ke-6 dari klan surgawi. Menjadi pilar klan surgawi dan menyebarkan kekuatan klan surgawi. Ekspresi Kaisar Langit sangat tulus saat dia melihat ke arah Wang Lin di barisan transfer yang jauh. Saya hanya punya satu adik laki-laki ini. Kaisar Langit menghela nafas. Pergi ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Aku akan membiarkan Dao Fei pergi ke sana juga, mungkin Anda bisa membantunya memulihkan ingatannya tentang masa lalu. Ketika saya menemukannya, ada seorang wanita di sampingnya. Wanita itu juga telah terbangun dan berada di tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi, memahaminya. Leluhur surgawi memandang Wang Lin dengan lembut. Terima kasih banyak kepada Kaisar Langit. Saya hanya datang ke sini untuk upacara perebutan gelar, dan sekarang setelah selesai, saya harus pergi. Jika saya datang ke kota leluhur lagi, saya akan menuju ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Wang Lin menggenggam tangannya dan menolak hadiah pergi ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Kaisar Langit diam-diam merenung. Dia mengangguk dan tidak lagi mencoba membujuk Wang Lin. Upacara perebutan gelar berakhir pada siang hari. Saat para penggarap meninggalkan alun-alun, Wang Lin juga pergi. Dia telah menolak undangan Kaisar Langit untuk berbicara di istana dan meninggalkan istana melalui barisan transfer.
Dia juga mampir ke Limanshan dan kemudian membawa naga laut dan Liu Jinbiao kembali ke penginapan di kota timur. Aku melihatnya, meskipun dia kehilangan ingatannya, dia terlihat sangat bahagia saat ini, dan itu sudah cukup. Wang Lin berdiri di dekat jendela dan memandang ke langit yang semakin gelap. Dia berdiri di sana sepanjang sore. Sudah waktunya untuk pergi, lupakan saja. Aku akan membawa Suli Guo dan meninggalkan kota leluhur, lalu ke klan kuno. Wang Lin menghela nafas. Dia sangat lelah. Dia telah mengalami banyak hal di klan surgawi, dan sekarang dia memiliki status dan tingkat kultivasinya saat ini. Namun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenangan yang hilang dari teman-temannya. Mungkin aku benar-benar salah paham tentang Kaisar Langit. Wang Lin diam-diam mengingat upacara perebutan gelar. Sebenarnya, dia tidak punya alasan untuk menentang Kaisar, tapi itu hanya intuisi. Tetapi bagaimanapun juga, saya tidak bisa pergi ke tempat budidaya pintu tertutup leluhur surgawi. Salah paham atau tidak, saya tidak bisa menurunkan kewaspadaan saya setelah mendengar beberapa patah kata. Wang Lin merenung dalam diam saat salju mulai turun di luar jendela. Salju melayang di bawah cahaya dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Angin dan salju tiba dengan tenang. Saat angin dan salju semakin kencang, ketukan pelan terdengar dari pintunya. Orang ini tidak berbicara cepat atau lambat, dan suaranya sangat lembut. Yang Mulia Kaisar Haizi. Wang Lin berbalik dan pintu dibuka dengan lembut. Empyrean Exalt Haizi berdiri di sana, rambut panjangnya tersebar di belakangnya. Ada beberapa kepingan salju yang belum meleleh di rambutnya, memberikan kesan kecantikan ekstra pada wanita yang sudah cantik ini. Kamu datang ke kota leluhur, kenapa kamu tidak datang ke Gunung Kaisar? Saat ini, Gunung Kaisar tidak memiliki daun merah, tetapi ada salju. Wang Lin, saya datang atas perintah guru untuk mengundang Anda ke Gunung Kaisar. Sejak Grand Empyrean Jiudi mengundangku, tentu saja aku akan pergi. Wang Lin tersenyum tipis. Melalui angin dan salju, cahaya bulan mencapai ke bawah. Salju menumpuk semakin tinggi seiring dengan cepatnya orang-orang lewat, namun tak lama kemudian jumlah orang semakin sedikit. Wang Lin dan Haizi menghadapi salju saat mereka berjalan di jalan. Mereka meninggalkan 4 garis jejak kaki yang panjang, namun segera tertutup salju. Selain tempat tertentu di kota leluhur, kamu tidak diperbolehkan berteleportasi. Ada barisan transfer tidak jauh dari sana, jadi kita akan segera mencapai Gunung Kaisar. Dari perkataanmu tadi, kamu berniat pergi. Kapan kamu akan pergi? Haizi bertanya dengan lembut sambil berjalan di samping Wang Lin. Setelah Gunung Kaisar, aku akan pergi. Langkah Wang Lin di salju menimbulkan suara berderit. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan hanya suara salju yang tersisa. Rasanya bahkan suara angin pun menghilang. Jalan ini panjang dan rumah-rumah di sisinya gelap gulita, membuat jalan ini terlihat teduh. Ada sedikit niat membunuh yang sepertinya bersembunyi di salju. Wang Lin tiba-tiba berhenti berjalan dan kilatan rasa dingin muncul di matanya. Dia merasakan bahaya yang kuat. Empyrean Exalt Haizi juga berhenti dan tiba-tiba melihat sekeliling. Ada fluktuasi pada segel. Tidak ada yang tahu bahwa aku datang mencarimu. Empyrean Exalt Haizi dengan cepat menjelaskan. Wang Lin diam-diam merenung, tapi rasa dingin di matanya menjadi lebih intens saat dia melihat ke kejauhan. Angin dan salju menjadi semakin kencang. Babak 1978. Jalan panjang. Angin dan salju terisak-isak seperti tangisan seorang wanita. Bulan tertutup oleh angin dan bintang-bintang tertutup salju. Jalan kuno yang panjang ini gelap dan ada niat membunuh yang mengejutkan yang tersembunyi di sini.
Saat Wang Lin dan Empyrean Exalt High Z berhenti, salju di depannya turun lebih cepat. 9.999 serpihan salju sepertinya berkumpul di hadapan Wang Lin karena suatu kekuatan dan membentuk pola persegi. Saat alun-alun itu muncul, ia terbang menuju Wang Lin dan High Z. Semakin banyak salju yang berkumpul dan ukurannya meluas hingga ribuan rasa dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, pola segitiga terbentuk di belakang Wang Lin dan Empyrean Exalt High Z. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang ke depan setelah menyerap sejumlah besar kepingan salju. Semuanya terjadi dalam sekejap. Kamu menutupi bagian belakang, aku akan menutupi bagian depan. Wang Lin merasakan bahaya di hatinya. Dia tidak meragukan Empyrean Exalt High Z. Meskipun sepertinya ini ada hubungannya dengan High Z, Wang Lin lebih mempercayai intuisinya. Setelah Wang Lin berbicara, dia maju ke depan menuju pola persegi di depan. Ekspresi Empyrean Exalt High Z sangat suram dan wajah cantiknya dipenuhi amarah. Dia marah karena seseorang meminjamnya untuk mengundang Wang Lin ke Gunung Kaisar untuk membunuhnya. Setelah pihak lain berhasil, masalah ini akan mengguncang seluruh klan surgawi dan gurunya akan terlibat. Dia tahu ini bukan waktunya untuk menjelaskan, dan semua kata-kata tidak ada gunanya jika dihadapkan pada tindakan. Ketika dia mendengar kata-kata penuh kepercayaan Wang Lin, dia merasakan kehangatan di hatinya, tetapi di wajahnya, niat membunuh muncul. Itu ditujukan kepada orang yang memasang jebakan ini. Tanpa ragu, Empyrean Exalt High Z berbalik, meninggalkannya kembali ke Wang Lin. Dia menyerang pola cacat 3 sisi. Wang Lin mengambil 3 langkah menuju pola persegi di depannya. Pada saat ini, tato Heavenly Bull muncul di sekelilingnya. Menghadapi situasi ini, Wang Lin menggunakan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan, 98 bayangan muncul. Pemandangan yang mengejutkan di jalan panjang ini, 98 gambar di belakang semuanya memberikan pukulan. Setelah menyatu dengan tubuh Wang Lin, itu sama dengan 99 mantra yang digabungkan menjadi satu. Pukulan ini berisi 23 mantra. Dengan 23 mantra, total 99 kali kekuatan tidak dapat digunakan secara penuh, sehingga sebagian kekuatan akan hilang. Tapi pukulan Wang Lin berhenti 3 kali. Setelah jeda pertama, tubuh asli 5 elemennya tumpang tindih dengan tubuhnya dan jumlah mantra dalam pukulannya meningkat dari 23 menjadi 46. Ada jeda kedua dan kemudian jumlah mantra di dalam pukulannya meningkat menjadi 69. Saat dia bertabrakan dengan pola persegi, pukulan Wang Lin berhenti sekali lagi dan jumlah mantra di dalamnya meningkat untuk ketiga kalinya hingga batas 92 sebelum dia menggunakan avatarnya di ruang hampa. Dengan pelindung jiwa, 92 mantra di setiap pukulan dengan 99 pukulan digabungkan menjadi satu sebelum bertabrakan dengan pola persegi. Gemuruh menggelegar bergema dan dunia berubah warna. Semua salju dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin hancur, membuat area ini tampak seolah-olah telah menjadi lubang hitam. Pola persegi itu bergetar dan tiba-tiba meledak. Itu dihancurkan oleh pukulan Wang Lin. Meski sudah runtuh, ada kekuatan aneh di dalamnya. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin ketika tinjunya menyentuh pola persegi, menyebabkan dia tiba-tiba berhenti. Kekuatan ini memasuki tubuh Wang Lin dan membentuk jaring halus. Jaring ini sepertinya berada di dalam meridian dan darah Wang Lin, membentuk segel di dalam tubuhnya. Wang Lin tidak dapat menemukan kekuatan misterius itu, tetapi dia memiliki perasaan samar-samar bahwa kekuatan ini adalah kekuatan nol. Karena keberadaannya ada, maka ia akan menjadi nihil setelah ia hilang.
Kekuatan nol ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin dari guru kekaisaran Sang Xuandao. Saat segel muncul di dalam Wang Lin dan dia berhenti, 3 sosok muncul di salju di depannya. Ketiganya tertutup angin dan salju. Penampilan mereka tidak terlihat, seolah-olah itu hanya ilusi. Ketiganya membentuk segel dan mengembunkan angin dan salju ke telapak tangan kanan mereka, lalu mereka bergegas menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, 3 orang muncul di sebelah kiri Wang Lin dan 3 orang lainnya di sebelah kanannya. Mereka juga tertutup angin dan salju. 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jempol kanannya dan 3 orang di sebelah kiri mengacungkan jari kelingking kirinya saat menunjuk ke arah Wang Lin. 3 bayangan juga muncul di belakang Wang Lin. Tindakan mereka adalah kebalikan dari 3 tindakan di depan, tangan tanah mereka membentuk telapak tangan dan mereka menyerang ke arah Wang Lin. Di atas Wang Lin, 3 orang lagi muncul. Ketiganya tidak membentuk telapak tangan atau ujung, tetapi menikam Wang Lin dengan 3 pedang perak. Depan, belakang, kiri, kanan, dan atas. Sebanyak 15 orang muncul pada saat yang sama untuk membunuh Wang Lin. Ke-15 orang tersebut memiliki budidaya Empyrean Exalt, dan momen serangan mereka adalah ketika budidaya Wang Lin disegel. Mata Wang Lin menyipit dan dia meraung pada saat krisis ini. Dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan kekuatan penuh dari pelindung jiwa, dan kekuatan Dao kuno memenuhi tubuhnya, membuat tubuhnya menjadi sangat kuat. Kaki kanannya tanpa ampun menginjak tanah. Ledakan menggelegar terdengar seperti gunung runtuh. Wang Lin bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan dari kekuatan pinjaman. Dia tidak menyerang ke depan tetapi malah mundur. Punggungnya membentur tangan yang diangkat oleh ketiga orang itu. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 bayangan di belakang Wang Lin mengeluarkan darah. Mereka mendapat serangan balik dari tubuh kuat Wang Lin. Tabir yang menutupi wajah mereka tersingkap, memperlihatkan identitas mereka. Mereka adalah 3 lelaki tua. Wang Lin belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ketiganya mundur dengan ngeri. Saat mereka mundur, Wang Lin juga mundur melewati mereka bertiga. Tangannya terulur dan tanpa ampun meraih kepala 2 lelaki tua itu. Ada niat membunuh yang mengerikan di matanya saat dia meremasnya. Dalam sekejap, darah dan daging berceceran dan kedua orang ini langsung dibunuh oleh Wang Lin. Dia menghirup jiwa asal mereka ke dalam tubuhnya. Adapun orang terakhir, tubuh Wang Lin menabraknya sekali lagi dan tubuhnya hancur. Dari 15 orang tersebut, 3 diantaranya tewas seketika. Namun 12 orang sisanya tidak berhenti. Mereka menyerang Wang Lin dengan kecepatan sangat cepat dan tiba di dekatnya dalam sekejap. 3 orang di depan mengeluarkan darah sebagai ganti peningkatan kecepatan. Dalam sekejap, jarak mereka kurang dari 5 kaki. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir ketiga telapak tangan mereka. Mereka bertiga gemetar dan angin menampakkan wajah mereka. 6 orang di kiri dan kanan Wang Lin semuanya menunjuk ke sisi tubuh Wang Lin. 6 jari mendarat di Wang Lin dan wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan pembatasan di tubuhnya meningkat pesat dan budidayanya sangat melemah. Pada saat yang sama, di langit, 3 pedang ditembakkan ke arah Wang Lin. Wang Lin meraung dan mengangkat tangan kirinya untuk meninju mereka bertiga. 2 pedang roboh dan tubuh pemiliknya hancur. Namun, 1 orang masih mendekat dan menusukkan pedang itu 3 inci ke dahi Wang Lin. Rasa sakit yang hebat memenuhi tubuh Wang Lin dan darah mengalir ke matanya. Hal ini menyebabkan dunia di hadapannya berubah menjadi berwarna darah. Ketenangan di matanya terhalang oleh darah, sehingga orang luar tidak bisa melihat ketenangannya. Tanpa ragu, Wang Lin meraung dan menyeret 12 orang ini ke ujung jalan. Angin dan salju menjadi semakin kencang.
Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari bumi di bawah Wang Lin saat 3 bayangan keluar dari tanah. Ketiga sosok itu benar-benar hitam dan tampak tidak pada tempatnya di tengah salju. Mereka bertiga membentuk segel dan menunjuk ke tubuh mereka. Suara letupan bergema dan mereka bertiga menjadi seperti jiwa asal saat mereka bergegas menuju Wang Lin. 9 bayangan lagi muncul di jalan. Mereka menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Tangan mereka membentuk segel dan mereka menggunakan mantra khusus untuk menyatu menjadi naga es di langit. Naga itu mengaum dan bergegas menuju Wang Lin. Wang Lin, suara sedih Empyrean Exalt Haizi datang dari belakang. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa bertahan lama, tapi 9 dari mereka tidak ingin membunuhnya, mereka hanya ingin membuatnya terjebak. Apakah ini? Mata Wang Lin yang tersembunyi oleh darah masih tenang. Ada kilatan niat membunuh dan dia tiba-tiba berhenti saat naga es mendekat. Jeda ini menyebabkan banteng surgawi raksasa muncul di sekitar Wang Lin. Banteng surgawi ini muncul begitu tiba-tiba, sungguh mengejutkan. Itu hampir kokoh, seolah-olah banteng surgawi yang asli telah bangkit. Kalian semua, mati. Wang Lin mengangkat kepalanya dan kepala banteng surgawi bangkit dan bertabrakan dengan naga es. Naga es itu melolong menyedihkan dan retakan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum hancur. 9 sosok itu muncul ketika naga es itu hancur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka batuk darah dan dipukul mundur dengan wajah pucat. Namun pembantaian belum berakhir, dan angin serta salju menjadi semakin kencang. Babak 1979, pertempuran berdarah. Banteng surgawi muncul dan menghempaskan naga es itu. Itu juga langsung menabrak 12 orang yang mendekati Wang Lin. Dari jauh, pemandangan ini seperti sebuah gambar. Jika seseorang bisa melukisnya, itu akan diwariskan selama berabad-abad. Di gambar itu berdiri seekor banteng emas raksasa dengan 12 orang penggarap di sekelilingnya. 6 orang di kiri dan kanan mengarahkan jari mereka ke banteng surgawi. Namun tubuh mereka gemetar dan mereka batuk darah sebelum terlempar ke belakang. Jari-jari dan lengan mereka hancur berantakan. 3 orang di depan menekan telapak tangan mereka ke bawah, tetapi tubuh mereka mengeluarkan kabut darah dan mereka dengan cepat mundur. Adapun 3 orang yang telah menusukkan pedang mereka ke dahi banteng surgawi, mereka mulai mundur, tetapi pedang mereka roboh dan mereka terkena banteng surgawi. Mereka batuk darah dan segera mundur. Yang paling menyedihkan adalah 3 bayangan hitam. Mereka mungkin berusaha untuk memiliki Wang Lin, tetapi pada saat itu, banteng surgawi muncul. Ketiga bayangan itu ditelan oleh banteng surgawi. Banteng emas itu meraung dan tangan Wang Lin membentuk segel sebelum menunjuk ke depan. Banteng emas itu menyerang ke depan dan bertabrakan dengan naga es yang telah terlempar ke belakang. 9 orang yang membentuk naga es mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Banteng emas tidak berhenti di sini. Ia melesat ke ujung jalan sebelum meledak. Kekuatan ledakannya cukup untuk mengguncang dunia dan meruntuhkan seluruh kota bagian timur. Namun, keruntuhannya hanya menimbulkan angin dan salju, bangunannya tidak terguncang sama sekali. Murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju. Dia muncul di hadapan 3 orang yang lolos dari serangan banteng emas. Dia berubah menjadi kabut dan menyelimuti mereka. Tangisan tak berujung bergema saat Wang Lin menyerap daging dan darah mereka dan melahap jiwa asal mereka. Kemudian kabut menyebar ke seluruh tempat. 6 orang yang jarinya patah dengan cepat mundur. Mereka menyaksikan dengan putus asa saat kabut terbelah menjadi 2 dan melahap mereka berenam. Pada saat yang sama, pedang Yin muncul di dalam kabut dan menebas 3 sosok yang mundur di langit. Tubuh mereka gemetar dan terbelah 2, lalu jiwa asal mereka terserap oleh kabut di bawah.
Angin dan salju menderu-deru disertai suara isak tangis yang bercampur. Kabut yang diubah Wang Lin menyapu 9 orang di sekitar Empyrean Exalt High Sea. 9 dari mereka secara pribadi telah menyaksikan pemandangan mengerikan ini dan menyerah di sekitar Empyrean Exalt High Sea. Mereka mundur seperti orang gila, tapi kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan kabut Wang Lin, jadi dia langsung menyusul. Kabut menyebar dan hanya menyisakan 9 kerangka layu. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi dan dipenuhi kerangka. Kabut yang telah diubah Wang Lin di sebelah Empyrean Exalt High Sea. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Darah adalah pemandangan yang mengejutkan di atas salju. Ayo pergi. Wang Lin melangkah maju dan bergegas menuju ujung jalan yang panjang. Empyrean Exalt High Sea menggigit bibir bawahnya dan mengikuti. Pertarungan ini adalah sesuatu yang sulit dia ikuti. Lebih dari 30 orang telah dikerahkan untuk ini, dan masing-masing dari mereka memiliki budidaya Empyrean Exalt. Empyrean Exalt High Sea memiliki banyak teman dan telah bertemu dengan sebagian besar Empyrean Exalt. Namun, dia belum pernah melihat 30 orang ini sebelumnya, mereka semua adalah orang asing. Mereka bukan pembudidaya Empyrean Exalt, tingkat budidaya mereka ditingkatkan menjadi Empyrean Exalt dengan paksa. Itu tidak akan bertahan lama. Alasan Wang Lin yakin adalah karena dia telah melahap lebih dari 30 jiwa asal mereka. Dia ingin menggunakannya untuk membentuk vena mantra lain tetapi menemukan bahwa jiwa asal mereka tidak murni dan memerlukan waktu untuk menyempurnakannya. Namun, bahkan setelah semuanya dikumpulkan, itu hanya cukup untuk membentuk satu spell vein. Dan dari menyerap jiwa asal mereka, Wang Lin dapat menentukan bahwa mereka hanya punya 1 jam untuk hidup. Mereka membayar harga yang mahal, nyawa mereka sendiri, dengan imbalan 1 jam peningkatan budidaya. Wang Lin sekarang memiliki 5 spell veins dan dapat membuat 98 bayangan setelahnya. Jika dia bisa menambahkan 1 lagi, kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Ada bayangan guru kekaisaran dalam jebakan ini. Saya masih belum menyelesaikan kekuatan dari pola persegi, saya hanya menundanya sedikit. Jika aku tidak bisa menyelesaikan segel ini, maka kekuatan tempurku akan terpengaruh. Wang Lin bergegas maju melewati angin dan salju dan semakin mendekati ujung jalan. Dia dengan cepat mencari ingatan jiwa asal, tapi itu benar-benar kabur. Seseorang telah menghapusnya. Tempat ini telah disegel. Sebelumnya, saya mencoba menggunakan kekuatan banteng surgawi untuk melanggar batasan tersebut, tetapi tidak tergoyahkan. Orang yang mengatur ini telah mempertimbangkan kemungkinan bantuan dari luar. Sebagai hasilnya, tidak perlu memikirkan Grand Empyrean Jiudi. Jika saya memasang jebakan ini, ada 2 persiapan yang akan saya lakukan. Salah satunya adalah memblokir semua aura dari tempat ini, dan yang lainnya adalah menemukan seseorang untuk membatasi Grand Empyrean Jiudi. Tentu saja, semua ini dengan dalih bahwa bukan Grand Empyrean Jiudi yang mengaturnya, tapi intuisiku memberitahuku bahwa itu bukan Jiudi. Orang yang mengatur ini mungkin sedang menunggu pukulan terakhir untuk membunuhku. Pikiran Wang Lin memikirkan semua pemikiran ini dengan cepat saat dia bergegas menuju ujung jalan bersama Empyrean Exalt High Sea. Tetapi pada saat ini, 3 sosok muncul di tengah angin dan salju. Ketiganya melayang di udara dan menatap Wang Lin. Mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya merah dan mendekat. Ketiganya belum mendekat, tapi kekuatan yang mendekati Ascen dan Empyrean menyebar dari tubuh mereka. Di belakang mereka bertiga, 2 orang lagi keluar dari angin dan salju. Kedua orang ini memiliki budidaya Ascen dan Empyrean. Mereka menyaksikan dengan dingin ketika mereka mengangkat tangan dan angin hitam menderu-deru, membentuk 2 ular piton hitam raksasa yang melingkar di langit.
Utusan pelindung jiwa. Wang Lin mengenali mereka sekilas. Keduanya tidak asing lagi. Saya telah melihat 48 Ascendan Empyrean yang tersisa di Sekte Yang Ungu, tetapi saya belum pernah melihat keduanya, dan tidak satu pun dari mereka yang memiliki pelindung jiwa. Tingkat kultivasi mereka pasti dinaikkan ke Ascendan Empyrean melalui metode khusus dan kemudian diberikan jiwa, armor. Di kota leluhur, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah Kaisar Langit. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia mengangkat kakinya dan tangan kirinya mendorong Empyrean Exalt Hai Zi ke samping. Hai Zi, mundurlah. Mereka tidak akan menyakitimu. Jangan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wang Lin, Empyrean Exalt Hai Zi tampak cemas dan ingin menjelaskan, tetapi tangan kiri Wang Lin mendorongnya beberapa ratus kaki jauhnya. Dia menyaksikan Wang Lin menyerang mereka berlima seperti ngengat terbang ke dalam nyala api. Kelima orang ini, 3 berkulit putih dan 2 berkulit hitam, berubah menjadi 5 sinar cahaya dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Angin dan salju mengamuk di jalan panjang yang dipenuhi mayat. Angin dan salju semakin kencang saat ke-6 orang ini memulai pembantaian kedua dalam pertempuran sampai mati ini. Membunuh. Mata Wang Lin memerah saat dia meraung. Tangan kanannya berubah menjadi pedang yin saat dia menyerang mereka. Tidak ada yang mewah dalam pertempuran sampai mati ini. 3 orang berbaju putih di depan tidak menggunakan banyak mantra, hanya 2. Yang pertama adalah mengumpulkan kekuatan untuk berubah menjadi angin dan salju untuk menyapu Wang Lin. Yang kedua adalah penghancuran diri. Gemuruh yang menggelega, mengguncang dunia. Setelah Wang Lin membelah angin dan salju, dia dihadapkan pada penghancuran diri 3 orang berbaju putih. Wang Lin melambaikan tangan kanannya. 99 cetakan semangat perang terwujud, 92 di antaranya tampak nyata dan dipadatkan bersama untuk menahan penghancuran diri dari 3 pembudidaya berbaju putih. Guncangan dan gemuruh yang besar ini masih belum bisa menyebabkan pembatasan di sini runtuh. Saat Wang Lin menyerang, 2 orang berbaju hitam yang dikelilingi oleh 2 ular piton hitam juga bergegas maju. Ketiganya bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan keduanya berbaju hitam mengeluarkan darah. Salah satunya langsung meledak dan garis darah muncul di dahi yang lain sebelum dipotong menjadi 2. Wang Lin maju ke depan sejauh 100 kaki dan terhuyung. Bilah yin miliknya menusuk ke tanah saat dia mengeluarkan seteguk darah yang mengeluarkan gas putih. Saat Wang Lin mengangkat dirinya dengan pedang yin, sebuah tangan muncul di belakangnya. Tangan ini diam-diam muncul dan langsung menunjuk ke punggung tangan Wang Lin. Jari ini mengandung keanehan yang tak terkatakan, seolah tidak ada. Namun, sepertinya seorang Grand Empyrean bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Jari ini menunjuk ke bawah, dan ketika jaraknya 7 inci dari Wang Lin, dia tidak berbalik. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan memutar tubuhnya. Bilah yin yang tertusuk ke tanah tersapu ke belakang dan bertabrakan dengan jari. Suara berderak bergema dan sejumlah besar retakan muncul di yin blade milik Wang Lin. Pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya mencerminkan ketenangan di mata Wang Lin. Sepertinya dia tidak terkejut dengan runtuhnya pedang yin, dan pada saat ini, matanya menampakkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari avatar terkuatnya di kehampaan. Dia belum menggunakan avatarnya karena dia telah menunggu jari ini muncul. Pemilik jari inilah yang menempatkan pola persegi yang menurunkan kekuatan tempur Wang Lin. Ketika cahaya keemasan muncul, batasan di dalam tubuh Wang Lin menjadi sangat lemah dan hancur. Semua budidayanya pulih dan cahaya keemasan yang memantulkan pecahan pedang yin membentuk formasi. Esensi pembatasan Wang Lin sudah lengkap, sehingga dia bisa menempatkan formasi kapan saja dia mau.
Dia menggunakan pecahan pedang yin untuk memantulkan cahaya dari matanya untuk membentuk formasi kecil. Wang Lin mengangkat tangan kirinya ke arah cahaya keemasan dan menunjuk ke jari yang menunjuk ke arahnya. Bab 1980. Tidak pergi. Poin ini adalah kekuatan puncak Wang Lin. Tidak hanya berisi avatarnya di dalam kehampaan, tapi juga kekuatan penuh dari pelindung jiwanya. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin dan tubuh sejati esensi Guntur muncul. Bahkan 3 esensi halusnya muncul, membentuk 3 pusaran besar di belakangnya. Semua kekuatan memasuki jarinya. Karena formasi yang diciptakan oleh cahaya keemasan dan pecahan pedang, Wang Lin dapat mengeluarkan kekuatan avatarnya dalam kehampaan hingga batasnya. Wang Lin ingin menggunakan ini untuk membunuh orang di balik jarinya. Wang Lin selalu seperti ini, jika seseorang mencoba membunuhnya, dia akan membunuh mereka. Angin dan salju bergema di sepanjang jalan. Jari yang muncul dari kehampaan tiba-tiba bertabrakan dengan jari Wang Lin yang penuh dengan pembantaian. Di salju dan angin, ketika kedua jari bertabrakan, kekuatan Dao kuno Wang Lin melonjak. Itu yang pertama bertabrakan dengan jari lainnya. Gemuruh menggelegar bergema, 98 bayangan sisa dari 5 vena mantra menyatu menjadi satu dan, bersama dengan kekuatan banteng surgawi, membentuk gelombang kejut kedua di jari. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia seperti guntur di malam yang sunyi. Hal ini menyebabkan Empyrean Exalt Haizi, yang bergegas untuk membantu, berhenti, dan dia tidak dapat bergerak maju. Jari itu berhenti sejenak dan uratnya menonjol. Sepertinya itu tidak bisa menahan jari Wang Lin. Namun, hal ini belum berakhir. Tubuh sejati 5 elemen Wang Lin, tubuh sejati esensi guntur, dan 3 esensi halus membentuk gelombang kejut ketiga. Serangan ini berisi pemahaman Dao seumur hidup Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir dari jari Wang Lin. Namun, dia tidak bergeming, dia meraung dan bergegas maju. Gelombang keempat datang dari avatar Wang Lin yang kosong. Kekuatan ini datang dari mata Wang Lin dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti ujung jarinya. Karena pecahan pedang yin di sekitarnya memantulkan cahaya, jari Wang Lin menjadi emas. Jari emas. Puncak kekuatan menyebabkan jari lainnya menahan sejenak dan kemudian tiba-tiba roboh. Namun, saat jari itu roboh, suara tenang bergema di dunia. Karena ada kerugian, begitu direformasi, pasti ada. Saat kata-kata ini bergema, jari yang roboh itu terbentuk kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan sekali lagi bertabrakan dengan jari Wang Lin. Karena keberadaannya ada, ia akan menjadi nol setelah hilang. Saat kedua jari bersentuhan, kekuatan Dao kuno Wang Lin menghilang seolah-olah telah berubah menjadi nol. Selain itu, mantra yang telah dia kumpulkan dan kekuatan banteng surgawi juga menghilang seolah-olah telah hilang dari keberadaannya. Bahkan tubuh sejati 5 elemennya dan tubuh sejati esensi guntur menghilang di bawah kekuatan aneh ini. Namun, 3 esensi halusnya tetap ada. Ketiga esensi ini adalah esensi Wang Lin yang paling awal. Mereka mewakili seluruh kehidupan pemahaman Wang Lin. Pemahaman tentang hidup dan mati, karma, dan benar dan salah bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kekuatan apapun. Yang tersisa hanyalah cahaya keemasan dari avatar Wang Lin di kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat dia terlempar ke belakang, dia melambaikan tangan kanannya dan formasi pecahan pedang yin terbang menuju jari yang telah roboh, tapi sepertinya itu akan terbentuk kembali untuk ketiga kalinya. Gemuruh-gemuruh bergema di sepanjang jalan dan salju seakan berhenti. Jari yang hendak melakukan reformasi runtuh sekali lagi tetapi menunjukkan tanda-tanda reformasi untuk keempat kalinya.
Wang Lin mundur dengan cepat dan tiba di ujung jalan. Ini adalah ujung segelnya, dia hanya perlu memecahkan tempat ini untuk meninggalkan jalan dan lolos dari jebakan ini. Namun, saat dia mendekat, terdengar riak dari rumah-rumah di kedua sisi jalan dan 100 sosok muncul. 100 sosok ini semuanya memperlihatkan tatapan acuh tak acuh. Saat mereka muncul, mereka semua mengangkat tangan dan membungkuk, mengarah ke Wang Lin. Mereka semua menarik tali busur mereka dan 100 anak panah salju mengembun di sana. Saat 100 anak panah salju mengembun, 100 orang itu mengeluarkan darah ke anak panahnya masing-masing. Kemudian tubuh mereka dengan cepat layu seolah-olah seteguk darah telah menyerap seluruh kekuatan hidup mereka. Pembudidaya kematian. Murid Wang Lin menyusut. Setiap orang yang muncul dalam jebakan ini, selain Jari, adalah seorang penggarap kematian. Mereka semua menggunakan kematian sebagai harga untuk memasang jebakan mengerikan ini. Wang Lin telah menghadapi situasi seperti ini berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak satupun yang seperti ini. Di masa-masa sebelumnya, orang-orang yang mengejar Wang Lin peduli dengan kehidupan mereka sendiri, tetapi orang-orang ini tidak peduli jika mereka mati. Dalam sekejap mata, tubuh 100 sosok itu menghilang, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Namun, ketika mereka mati, anak panah dilepaskan dan 100 suara mendengung bergema. Saat dengungan bergema, 100 anak panah salju darah terbang menuju Wang Lin dari segala arah. Mereka berubah menjadi 100 sinar cahaya dan langsung mendekat, membuat Wang Lin tidak punya kesempatan untuk menghindar. Wang Lin meraung. Tangannya membentuk segel dan dia mendorongnya keluar. Rambut putihnya menjadi gila dan pakaiannya berkibar. Matahari keemasan muncul di malam berangin dan bersalju di belakang Wang Lin. Saat matahari muncul, jalan panjang menghilang dan seluruh dunia menjadi lautan gelap. Matahari terbit, melepaskan kekuatan untuk menghilangkan kegelapan. Malam terpisah. Saat mantra ini muncul, 100 anak panah darah yang masuk sepertinya menyatu dengan kegelapan dan terkoyak seiring dengan kegelapan. Gemuruh yang menggelegar terus bergema. Suara Wang Lin bergema di gemuruh. Saya percaya semua kegelapan akan dihancurkan sebelum terang. Saya yakin semua keberadaan akan punah di bawah matahari terbit. Saya yakin semua kehampaan dan kehampaan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, matahari keemasan di sekujur tubuhnya bersinar lebih terang dan 100 anak panah itu roboh. Bahkan Jari yang telah direformasi untuk ketiga kalinya mengeluarkan suara mendesis dan sejumlah besar gas hitam. Wang Lin meraung dan melambaikan tangannya. Matahari yang dibentuk oleh Sunderet Knight menyapu ke depan dan membombardir segala sesuatu yang dilaluinya. Malam menghilang dan sosok yang muncul roboh setelah bertabrakan dengan matahari. Saat suara gemuruh bergema, cahaya di sekitarnya menghilang dan kembali normal. Jalan itu masih sama panjangnya, dan angin serta salju menutupi dunia. Namun, ada 7 celah di pakaian Wang Lin. 7 pecahan anak panah belum roboh di bawah sinar matahari, dan telah menembus tubuh Wang Lin. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Tangan kanannya mengepal dan dia meninju tepi jalan panjang yang disegel. Saat pukulannya mendarat, kekosongan di sekitar jalan panjang itu mulai terdistorsi. Perisai berbentuk cincin muncul seperti mangkuk dan menutupi jalan. Sesaat sebelum riak menghilang, Wang Lin melihat ada 10.000 petani berpakaian hitam duduk di luar jalan. Para pembudidaya berjubah hitam ini sepertinya terhubung melalui semacam kekuatan. Merekalah yang menyegel tempat ini dengan kekuatan aneh ini. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara tenang bergema di seberang jalan. Saat suara itu bergema, jari yang roboh itu muncul sekali lagi. Untuk membunuhmu,
Aku akan mengirimkan kekuatan terkuat sekteku. Saat suara itu bergema, riak-riak di jalan menghilang. Ketika riak-riak itu menghilang, dunia luar yang dilihat Wang Lin menjadi buram hingga menjadi kosong tanpa apapun di dalamnya. Namun, saat gambaran luar menghilang, Wang Lin melihat 100 orang di antara 10.000 orang masing-masing telah melahap satu pil. Tubuh mereka roboh dan jiwa asal, seperti asap terbang menuju jalan panjang yang telah ditutup. Di saat yang sama, 100 bayangan buram muncul di angin dan salju. Mereka semua melepaskan budidaya Empyrean Exalt dan menyerang Wang Lin sambil sepenuhnya mengabaikan kehidupan mereka. Mata Wang Lin tenang, tapi ada sedikit cahaya di dalamnya saat dia melihat melalui 100 sosok yang bergegas ke arahnya. Pandangannya tertuju pada jari yang telah terbentuk kembali dan melayang di sana tanpa bergerak. Karena kamu tidak ingin aku pergi, maka aku tidak akan pergi hari ini. Cara terbaik untuk menghadapi jebakan maut ini adalah dengan membunuh kalian semua. Jebakan ini akan pecah ketika aku melakukan itu. Rambut putih Wang Lin mulai memanjang dan akarnya menjadi hitam, tampak seolah-olah rambutnya akan menjadi hitam. Matanya mengungkapkan rasa kejam dalam ketenangan. Ini adalah ketidakpedulian terhadap dunia, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya. Saat ini, Wang Lin seperti sepotong es yang tidak pernah mencair. Awalnya aku tidak ingin pembantaian terjadi, tapi sekarang kalian semua, sekarang harus menderita pembantaianku. Wang Lin menutup matanya, seolah-olah pertempuran surgawi telah terjadi. Untuk pertama kalinya, avatar pembantaiannya telah mengambil kendali. Ini juga pertama kalinya Wang Lin merilis esensi pembatasan dan esensi awal absolut. Hal ini memungkinkan pembantaian dan esensi akhir absolut meletus. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.